Jadi saking mudahnya akses informasi, kita juga jadi terbantu banget, tapi di sisi lain kita merasa ketergantungan mungkin kayak gitu. Sampai mikir sekarang kan materi kuliah udah bisa kita nikmatin lewat internet. Jadi sebenarnya mahasiswa tuh masih perlu kuliah nggak sih? Waduh. Halo Sobat UGM Channel, ketemu lagi dengan saya Fajar Wiyanti di diskusi lintas generasi, dan seperti biasa kita bersama Bapak kita tercinta Prof. Djarwadi, dan kali ini ada tamu spesial lagi yaitu Prof. Gandes Retno Rahayu. Mohon maaf Prof, ini saya takut kalau menyebutnya keliru ya Prof. Profesor Gandes Retno Rahayu dari Direktorat Pendidikan dan Pengajaran. Spesial lagi nih Prof. Djarwadi dan Prof. Gandes. Sore ini kita bergabung bersama kita teman-teman mahasiswa. Halo teman-teman mahasiswa. Jadi biar dialog lintas generasinya benar-benar seru Prof, mereka hadir bersama kita hari ini. Ceritanya hari ini kita mau ngobrol tentang yang khas mahasiswa Prof. Yang khas mahasiswa itu apa sih kesibukan mahasiswa sekarang? Belajar keren banget Prof. Belajar Prof. Jadi mungkin itu Prof, kita pengen berbagi cerita. Kalau Prof. Djarwadi, Prof. Gandes ini kan juga pernah jadi mahasiswa pasti. Walaupun sampai sekarang kalau Prof. Djarwadi sampaikan itu kita terus belajar kok meskipun sudah jadi dosen gitu. Nah itu kita hari ini pengen dengar cerita dulu dari Prof. Djarwadi dan Prof. Gandes tentang dulu dan sekarang tentunya gitu. Mungkin dulu-dulu deh, yang dulu gitu. Gaya belajarnya waktu jadi mahasiswa, lalu mungkin juga cerita tentang jadi dosen. Lalu kita juga akan berbagi dengan adik-adik, pasti punya gaya belajar yang barangkali beda dengan generasi dulu, barangkali juga ada yang sama. Gimana tuh Prof? Prof. Djarwadi dulu kayaknya. Saya cerita dulu ya. Dulu itu saya mendaftar ke UGM, ya orang zaman dulu nggak tahu ya, mungkin yang daftar itu sedikit. Beda dengan sekarang. Jadi mikirnya itu kalau daftar tuh ya nanti diterima gitu. Persaingan, semacam, ya persaingan belum sebanyak sekarang. Ya jadi kalau dari SMA yang bagus tuh ya banyak yang diterima. Hanya sesudah sampai di sini itu ternyata kalau saya itu pas ada huru hara G30S. Oh, zaman tahun 65. Angkatan Iya. G30S. Luar biasa. Sehingga akhirnya itu tidak langsung kuliah, pulang dulu, lalu bergabung itu angkatan 1966 itu tidak ada. Lalu mundur bergabung dengan angkatan 1967. Walaupun sudah kuliah ya beberapa saat, tapi boleh dikatakan secara umum begitu. Nah dulu itu caranya belajar bagaimana itu masing-masing. Hanya karena tahu ternyata ujian itu yang lulus sedikit dari peserta, lalu kan ada wah bagaimana ya caranya kalau kita itu bisa belajar bersama-sama. Lalu tanya menanya kawannya itu kamu senengannya apa, ada yang seneng matematik karena masih dasar awalnya, ada yang seneng fisika begitu, lalu sering kita berkelompok. Nah nanti kalau kita akan mempelajari matematika, ya misalnya si A itu kamu yang jago. Kalau yang fisika ya si B, dulu ada ya analitika karena saya dari teknik sipil. Kalau di jurusan-jurusan sekarang program studi yang lain kita tidak begitu tahu. Nah kalau saya itu belajarnya campur karena sambil mencari penghasilan dulu, orang zaman dulu secara umum tuh banyak yang begitu. Jadi ya membagi waktu saja, lalu kalau tidak sempat ikut kuliah itu ya
lalu mencatat dari catatan kawannya. Oh, saling pinjam catatan. Iya, belum ada fotokopi. Jadi kamu kan datang toh, ya saya datang, pinjam catatannya dong. Ya, lalu pinjam dicatat. Lalu berkembang karena saya kan selalu belajar di mana-mana, lalu akhirnya ada mesin fotokopi, lalu suatu saat datang komputer yang pakai disket, lalu ada CD-ROM, lalu flash disk, ya, lalu bisa kirim-kiriman lewat email dan lain sebagainya. Perkembangannya seperti itu. Tapi kalau di awal itu memang kita mengandalkan kemampuan untuk mencatat apa yang ditulis di papan tulis oleh dosen, kemudian apa yang dibicarakan oleh dosen. Ini catatannya antara satu orang dan orang lain juga tidak sama. Zaman dulu nggak ada ini ya Prof, karena rajin mencatat sepertinya kalau ceritanya dari Prof Jarwadi. Iya. Ada yang model ini nggak belajar semalam gitu Prof? Oh, kalau di Rajin tempat semua, Prof. saya itu tampaknya kalau belajar semalam tidak bisa ya, teknik Nggak itu kan ada detail SKS ya, gitu. Bro? Ya karena ada sangat detail itu kalau belajar semalam nggak kesampaian karena kan bukan membuat essay apa-apa gitu memang. Pelajarannya itu memerlukan latihan. Hanya ada kawan saya yang cerdas sekali, tapi memang ada yang orang yang mendapat karunia begitu. Itu kalau dulu itu ada ujian lalu ujian ulangan. Kalau dia itu begitu ujian lalu pulang. Lalu dia latihan soal itu paling ya 1 atau 2. Kalau kawan lainnya latihan soal itu banyak. Soal jawab diulang-ulang gitu, nanti berbagai versi dari kakak kelasnya. Kalau dia itu enggak. Tapi ya memang mungkin dikaruniai kecerdasan semacam satu yang angkatan saya. Ya. Ini Prof Jarwadi bagian yang rajin. Mencatat itu penting. Kalau Prof Gandes gimana ceritanya? Sudah kuliah kan ya ini ya. Jadi mungkin ada yang seperti Prof Jarwadi ya. Yang jelas pada waktu masa saya itu dosen sebagai information provider itu masih sangat kental sekali. Jadi menjadi sumber informasi yang kita percaya, dan karena sumber lain walaupun ada masih terbatas. Buku-buku textbooknya tebel-tebel, nggak murah. Jadi belum tentu semua juga bisa membeli. Nah di kelas saya itu ada selalu namanya tim HSC, Health Study Club gitu ya. Oh, Health Study Club. Jadi itu setiap mata kuliah ada 3-4 orang yang handle, nanti mata kuliah lain orang lain lagi. 3-4 orang ini pada saat kuliah dia selalu berusaha duduk di depan. Jadi dengerin, mencatat, bikin catatan yang sebagus mungkin, satu sama lain saling menambah gitu ya, menambah, kemudian dibuat satu summary, kemudian ringkasannya ini ditanyakan lagi ke dosennya. Ini ada nggak yang salah, ada nggak yang perlu ditambah, seperti itu. Kemudian setelah oke, itu bisa dicetak, bisa difotokopi. Nah teman-teman ini bisa beli atau langganan bahkan. Jadi buku cetakan juga? Sebenarnya bukan bentuk buku, kayak apa namanya dulu diktat ya. Oh diktat, ya saya nggak tahu teman-teman istilahnya diktat gitu, handout gitu ya. Tapi bukan berupa buku sih. Nah itu langganan kita. Nah sehingga ada tim mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, kita langganan ke dia, dan terus terang ini masih menjadi salah satu sumber yang cukup utama saat itu diandalkan, mengingat sumber-sumber lain masih terbatas, buku-bukunya sebenarnya di perpustakaan ada, tapi jumlahnya juga terbatas, mahasiswanya 150-an, 130-an gitu ya. Kemudian mau beli sendiri tidak selalu murah, jadi ini benar-benar dulu cukup diandalkan. Kayaknya ada kemiripan, jadi ada semangat belajar kelompok. Monggo Prof. Karena saya tahu Prof Gandes kan kuliahnya di Fakultas Kedokteran. Ya. Lalu saya punya mantu tuh lulusan Fakultas Kedokteran. Tapi dari keluarga yang finansial itu sangat kurang. Itu yang mengherankan, itu ditanya oleh istri saya, Bu, dulu kalau sekolah di kedokteran tuh biayanya mahal ya untuk beli buku-buku. Oh, saya belum pernah beli buku ya gitu. Karena saat itu sudah ada local area network di kedokteran tuh yang
ya buku apa-apa itu bisa diakses oleh mahasiswanya. Jadi bagi mereka yang rajin mengakses itu sudah tidak memerlukan buku lagi. Kemudian ada fasilitasi dikoneksikan dengan perguruan tinggi lain bahkan di luar negeri. Jadi kedokteran memang termasuk maju dalam menyediakan sumber belajar, lalu dibangun network yang lokal untuk kedokteran lah. Itu dia angkatan 2002. Sampai lulus belum pernah beli buku katanya. Itu pasti sudah jauh lebih bagus Prof, karena 12 tahun setelah saya. Tapi tadi itu keren Prof Gandes. Jadi ada tim yang memang dia apa tadi? Membuat health study club. Health ya, study club, dan itu memproduksi ibaratnya apa ya, materi kuliah yang didapat dari dosen kemudian ditambah dari sumber lain. Kayaknya seru ini kalau saya jadi tertarik kalau anak-anak sekarang ya, yang dulu sumber informasi masih terpusat dosen, kemudian baru awal-awal ada local area network gitu ya Prof. Kalau sekarang kan informasi luar biasa mudah didapat. Ini kita pengen dengar juga nih kayak anak sekarang kalau belajar kayak gimana itu, masih ada study club, belajar kelompok seperti Prof Jarwadi, atau masih ada yang rajin banget memproduksi materi kuliah untuk di-share ke teman-teman. Kalau yang sekarang kayak gimana tuh? Boleh dong diceritain ke kita. Oh ya, silakan. Sana dulu gantian. Silakan. Gak usah rebutan. Perkenalan dulu mungkin ya. Iya. Siapa ini? Dari? Saya Arli dari angkatan 2019. Oh, angkatan 2019. 29 tahun. Setahun sebelum pandemi. Iya, betul. Ya, mungkin kalau boleh saya cerita ya, Mbak ya. Oh, boleh dong. Kalau saya itu di jurusan saya itu biasanya tugasnya itu tiap minggu ada review artikel jurnal. Nah, saya itu pernah ngerjain dengan sistem kebut semalam gitu, Bu. Oh, ternyata generasi sekarang Prof yang kebut semalam. Jurusan apa ya? Jurusan apa kalau boleh tahu? Saya jurusan sejarah. Oh, jurusan sejarah. Bisa ya kebut semalam? Iya, gimana jadi kalau sejarah itu sebetulnya belajarnya satu semester itu, cuman kan banyak bacanya. Jadi kita dari sejarah dituntut buat baca terus setiap minggunya gitu. Jadi saya review artikel waktu itu malam setelah Isya saya ngerjain, habis itu selesai itu sekitar jam 4 kalau nggak salah. Habis itu langsung ngeprint dan paginya langsung dikasih gitu. Oh, memang ini ekstra energinya kalau sistem kebut semalam. Berarti semalam itu nggak tidur ya? Enggak waktu itu. Oke, ini Early ini bergaya sistem kebut semalam. Kalau yang lain mungkin yang lain dulu ya Prof ya. Kalau yang lain siapa yuk? Tadi rebutan. Oke, ya silahkan. Kalau saya sebenarnya hampir sama sih kayak Kak Erli tadi, SKS. Tapi kalau saya lebih ekstrim lagi, sistem kebut sejam. Jadi belajarnya 1 jam sebelum ujian kadang. Karena biasanya malamnya dipakai kan buat tugas. Terus kalau misalnya besoknya ya harus persiapan buat ujian gitu. Saking padatnya gitu kan. Kebetulan saya jurusan pertanian. Jadi antara praktikum sama kuis-kuis itu kadang datang berbarengan gitu. Jadi harus membagi waktu, malamnya harus nugas, paginya harus persiapan buat kuis. Jadi terpaksa harus menggunakan jurus SKS, sistem kebut sejam. Oke, saya tadi sempat berpikirnya agak kurang ini loh. Wah, kok cuma sistem kebut sejam sih, ngapain aja selama ini gitu. Tapi ternyata karena praktikumnya banyak, praktikum banyak, buat laporan banyak, tinggal sejam itu sebelum ujian. Jadi belajarnya gitu terpaksa, tapi ya ini berat ini gitu. Ada nggak sih ini golongan mahasiswa yang penuh tugas praktikum dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada nggak yang gayanya lain? Iya, lagi rebutan lagi memang kalau suruh. Mungkin saya pilih yang karena tadi sudah laki-laki. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rahma dari angkatan 2022. Jadi masih maba gitu ya. Jadi kan kalau saya sistem belajarnya itu seperti yang Profesor ceritakan tadi, Prof. Cari teman belajar. Jadi untuk menghidupkan suasana belajar supaya nggak bosen, supaya betah, dan materi yang kita dapat tuh juga lebih kompleks. Jadi sama teman-teman tuh kalau misalnya
ada jeda waktu belajar dari matkul yang satu dan berikutnya kan kadang ada beberapa menit atau bahkan sampai sejam. Nah itu kami biasa berkumpul di perpustakaan untuk belajar bersama, sering-sering materi atau latihan soal dan saling mengoreksi. Nah selain itu kalau ada waktu libur kadang kan di perpustakaan masih buka ya. Kita ke perpustakaan bersama-sama untuk diskusi seperti itu. Nah, tapi kan kalau cuman siang itu kadang nggak cukup ya, Prof. Jadi malamnya itu kadang kita juga berkumpul lagi, belajar bareng lagi di kafe. Karena kalau perpustakaan kan nggak buka sampai malam. Jadi kita cari tempat yang dimana kita bisa kumpul bareng, bisa belajar bareng, dan nggak bosen gitu. Prof, nggak cuma perpustakaan, Prof. Di kafe, Prof. Kalau zaman dulu gimana, Prof? Ya, saya mau komentar ini, bahkan ada orang yang mau ujian itu malah tidak belajar. Oke. Ya, jadi orang itu kan punya pre-knowledge, ya, pengetahuan sebelumnya yang terkumpul sebelumnya itu dari hari ke hari. Ya, mungkin dia suka membaca apa, suka membaca ini, punya pre-experience juga. Ada yang praktikum itu kan melihat itu di laboratorium atau di lapangan itu melihat apa. Nah itu secara otomatis itu otaknya itu sudah mengkombinasikan pengetahuan itu. Justru menjelang ujian tuh seperti Ya malah banyak yang refresh. punya rumus menjelang ujian biar fresh itu tidak belajar. Malah anti belajar menjelang ujian itu ya ada. Itu orang yang semacam itu dan itu tidak sedikit jumlahnya. Justru nilainya bagus-bagus yang begitu itu. Jadi penilaiannya mau ujian tidurnya gitu. Halo Prof Gandus ya. Ya, kalau dulu di tempat saya hafalannya banyak banget. Dan saya tuh paling sulit menghafalkan untuk sesuatu yang saya nggak tahu. Saya harus tahu dulu mengapanya, itu harus tahu dulu. Nanti kalau sudah tahu mengapanya, aplikasinya, itu menghafalkannya lebih mudah. Nah, padahal untuk mengetahui mengapa harus begitu, kok seperti ini, itu kadang ya mendengarkan kuliah saja nggak cukup. Nah, saya punya kakak kelas. Nah, kita harus networking kan ya dengan kakak kelas. Jadi minta kakak kelas jelasin. Kebetulan dia pintar cara jelasin why-nya itu bagus. Nah, setelah saya tahu kenapa begitu tubuh ini bekerja seperti itu, baru lebih mudah menghafal. Nah, sehingga memang untuk mengetahui why-nya itu agak jauh dari ujian, tetapi kemudian menghafalkannya itu tidak harus jauh-jauh gitu, karena nanti ya lupa lagi. Tapi dasar kerjanya sudah tahu. Kalau teman-teman sekarang suka ke kafe, ya itu sebenarnya nggak jauh beda. Dulu di perpustakaan kami itu agak beda. Kalau sekarang di perpustakaan kita punya area untuk diskusi. Boleh rame di perpustakaan, tapi ada area silent. Gitu kan? Karena di perpustakaan sekarang kita berharap mahasiswa diskusi. Sehingga ada area yang noisy area gitu. Kalau dulu silent semua. Sehingga anak-anak yang memang benar-benar pengen belajar tanpa diganggu ke perpustakaan. Tapi yang pengen belajar sambil diskusi, hahaha, ngemil. Dulu ngemil kan nggak boleh ke perpustakaan kan. Nah itu kami punya taman. Yang tapi sekarang udah jadi gedung ya. Ini namanya taman medika gitu. Udah itu ada tempat duduk gitu. Ya kita di situ bisa sampai malam, bisa sampai sore gitu ya. Untuk ngobrol, tuker-tukeran bahan, kemudian diskusi. Dan itu sebenarnya kadang-kadang war untuk yang lain kan. Kadang-kadang teman-temannya tuh teman-teman tuh bawa buku tebel-tebel gitu ya. Udah belajar ya, aku kok belum gitu. Padahal yang bawa buku tebal ya belum tentu nilainya bagus. Prof itu kalau sekarang disebutnya mahasiswa ambis, gitu nggak? Ya. Yang kemana-mana bawa buku tebal itu, oh itu anak ambis itu. Kalau aku sih golongan bukan ambis gitu misalnya. Apa namanya kalau yang selainnya ambis tuh kalau teman-teman? Kalau yang itu kan ambis tadi bawa buku tebal-tebal. Malpus. Apa? Malas pusing. Males pusing. Terus anak-anak malpus ngapain dong? Ya habis kampus langsung. Siapa? Ini siapa dia yang mau jawab nih? Aku jawab coba. Perkenalkan, namaku Muhammad Renul Hakim dari angkatan 2022. Ini golongan malpus nih. Iya benar. Malpus bro. Jadi selepas kuliah
di kelas biasanya kan ada nih teman-teman yang bawa buku tebal-tebal untuk ke Alergi. perpus. Nah, sedangkan aku hanya bawa tas aja nih. Tas hanya isinya 1 binder aja nih. Dan selepas kuliah langsung pulang, nggak mau belajar. Nah, bener. Apa itu kupu-kupu? Kuliah pulang. Oh, boleh. Siapa nama? Perkenalkan, saya Lintang angkatan 2020. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh sekarang ada istilah-istilah sendiri buat julukan-julukan gitu loh. Oke, Kalau ada kupu-kupu, istilahnya. kalau kupu-kupu kuliah pulang. Ada kura-kura kuliah rapat. Anaknya organisasi banget. Oke. Ngumpulnya di Warmindo gitu-gitu. Oh, kalau anak kura-kura ngumpulnya di Warmindo? Iya, biar Oh, diskusinya oke. enak sambil kayak gitu. Gitu sih. Kupu-kupu Prof, kuliah pulang. Ambis tadi yang suka bawa buku tebel-tebel, kayaknya Prof Gandis dulu yang Enggak. Saya enggak. Nilai saya range-nya dari range paling bawah sampai atas pernah. Terus ada yang kura-kura. Biasanya ini teman-teman kuliah rapat berarti di Organisatoris organisasi ya. ya. Oh, tapi rapatnya di Warmindo, Bro. Sama aja. Kalau di zaman Prof Jarwati dan Prof Gandes ada nggak julukan-julukan kayak gitu? Ya itu ya biasanya pakai bahasa daerah dulu. Itu mahasiswa di sini ya dari mana-mana teh jumlahnya sedikit. Ya, sekarang kan ditarget yang dari daerah mana-mana. Jadi kami ya pakai istilah-istilah lokal saja ya. Misalnya, oh kowe kok kutu buku toh. Oh, kutu buku. Itu yang sekarang mungkin anak ambis ya. Iya. Kutu Dan buku. ini Prof Gandes tadi bagus loh. Jadi memang kawan saya itu ada yang seperti Prof Gandes itu. Dia itu semacam punya pengertian membedakan antara hafal dan mengerti. Ya, jadi kalau ngajak kawan-kawan ya dianu toh direnung kok, ora mung dihafalke itu. Direnung jangan hanya dihafalkan saja. Nanti kalau istilahnya menghadapi hal baru kalau hanya hafal itu kan jadi bingung gitu. Harus tahu katanya. Iya, itu ada yang gitu, tapi ya pilihan masing-masing. Biasanya mereka juga saling menghargai. Ya kalau tidak kawan dekat ya tidak mencela, tapi ada yang saya tahu soal itu, oh, kamu jangan ngapal loh, itu kan lah. Bahkan ini ya saya cerita personal boleh. Saya tuh punya ya cucu, punya kawan, lalu saya tanya namanya gitu, itu lalu saya kok bolak-balik nanya, bolak-balik nama, dia mungkin bahasa Jawa itu belum begitu paham artinya. Yang itu kok tidak mudeng-mudeng toh. Jadi nggak hafal nama itu loh kan. Itu seperti itulah di kalangan mahasiswa saya yang pengen tahu istilahnya keakraban itu sampai mengeluarkan kata-kata yang bagaimana, pada yang melukai apa tidak. Kadang-kadang bagi orang lain itu melukai itu ternyata itu malah menimbulkan keakraban. Saya pengen tahu itu teman-teman. Langsung loh Prof. Prof Jarwati. Kalau dulu, kalau kita namanya apa sih? Ece-ecenan. Apa ya Prof ya? Apa ya? Bully apa-apa. Oh, dibully. Bukan, ya, lain Bully ya. bully tapi nggak menyakiti. Apa ya namanya? Bully-nya friendly. Oh, bully friendly. Oh, Bully friendly. Gimana Boleh itu? kasih contoh? Boleh? Bully friendly itu kayak apa sih misalnya? Oh enggak sih, kayak aku izin menjawab ya. Kenalin, nama aku Farhan dari angkatan 2022. Mungkin yang dimaksud sama profesor tuh teasing ya, kalau istilahnya teasing. Jadi kayak kita saling ya menggoda teman-teman, kayak apa ya, membuat lelucon tentang apa sih apa yang dia lakukan, sering lakukan, kayak kita buat istilah kupu-kupu, kura-kura, tapi teman-teman yang mendapat jurusan kayak gitu kayak biasa aja dan menerima aja. Bahkan ada yang bangga sebagai kupu-kupu, bangga sebagai kura-kura, jadi itu kayak sebuah identitas diri mereka sendiri. Jadi kayak ya kami saling menerima dan ya emang ada bedanya gitu. Kayaknya masing-masing lah ya, suka-suka Kayaknya gitu masing-masing, kan. benar banget. Kayak tadi kayak Saya bisa nambah ya. Ya, saya yakin memang beda-beda gitu ya stylenya. Kalau kita lihat kan memang selalu di lintas generasi ada yang deep learner. Dia emang suka banget kalau belajar tuh sampai dalam gitu. Cari sampai akar-akarnya tahu gitu. Tapi ada juga yang strategic learner. Jadi dia memang
caranya strategik nih. Saya punya waktu sekian, saya pengen juga aktif di sini, saya pengen juga ekstrakurikuler di sini, tapi saya juga pengen nilai bagus, bagaimana saya harus memanage dan seterusnya, resource apa yang harus saya pakai, memanfaatkannya kayak apa, dia strategik banget. Nah, tapi ada juga memang yang superficial learner. Jadi memang belajarnya lebih ke superficial saja, pengetahuan superficial, belum tertantang untuk memahami sampai lebih dalam mungkin aspek-aspek basicnya, aspek-aspek mengapa seperti itu, mekanismenya bagaimana, ada yang seperti itu, superficial, jadi memang beda-beda ya. Nggak masalah ya, itu masing-masing punya karakter itu ya, karakter masing-masing. Kalau teman-teman tuh semua mungkin sudah belajar itu ya, distribusi normal. Oh itu ya. Jadi normal itu ya ada yang bagian kiri, ada yang kanan, bagian tengah, bagian sebagian kanan. besar tengah. Itu Paling banyak yang ya, biasa-biasa. sesuai kebiasaan masing-masing. Jadi saya itu pernah membaca buku itu yang mengatakan bedanya orang sabar menunggu dan mengerti. Ya, ini teman-teman ini penting sekali. Misalnya kawannya itu melakukan sesuatu kok lama, nggak rampung-rampung, itu loh dikomunikasi, kamu kok sabar sekali toh nunggu dia loh. Aku sih nggak sabar, aku mengerti dia tuh ya memang begitu. Sahabatku itu ya memang begitu itu dari dulu, jadi nggak mengaruhi apa-apa. Itu bukan saya ada rasa apa ya, menahan rasa dongkol, enggak, saya mengerti dia itu memang begitu. Gitu. Ini Prof, kalau kadang-kadang kan saya nggak tahu ya kalau adik-adik mahasiswa sekarang seperti apa ya gitu. Kadang kalau belajar tuh butuh suasana nih gitu. Saya nggak mau ada orang yang saya nggak suka belajar di keramaian kayak tadi Prof Gandes cerita. Perpus aja dulu kita kenal sepi gitu. Jadi untuk yang tapi sekarang lebih akomodatif ya terhadap kebutuhan menciptakan suasana gitu. Nah, saya jadi pengen tahu nih kalau teman-teman mahasiswa tuh suasana yang biasanya disukai untuk belajar tuh kayak gimana sih? Atau perlu menciptakan suasana dulu nggak sih buat belajar kadang-kadang? Kalau pas nggak mood kuliah, oh iya boleh. Jangan rebutan lagi, gantian. Silakan, gantian dong, gantian. Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Dava Elgo dari angkatan 2022. Nah, untuk menciptakan suasana sendiri itu perlu banget. Jadi kayak kalau aku sendiri nih, kalau belajarnya di rumah atau kadang di kos, itu rasanya selain sepi pengen tidur. Pengen tidur soalnya kan ini. ada kasurnya gitu kan ya. Nah, terus sama kurang tertantang untuk belajar gitu. Jadi memang bener tadi harus di set up dulu suasananya, kayak cari teman, terus nanti cari lingkungan yang kondusif untuk diskusi. Kalau kamu sukanya kemana? Kan nggak suka di kos tuh. Ya. Sukanya kemana? Ya sebenarnya karena saya juga mahasiswa yang apa ya? Kalau ke kafe terus tuh bokek ya nanti. Iyalah, masa belajar aja harus mengeluarkan jajan. Terus gimana? Biasanya ya di perpustakaan gitu, atau nyari tempat yang kafe yang murah gitu. Bahkan kalau di kafe sendiri itu biasanya ya berbicara berdasarkan pengalaman, itu tuh kalau ke kafe kan udah tahu tadi mahal ya. Itu biasanya tuh yang beli itu cuma berapa orang doang gitu. Terus yang lain? Sisanya numpang. Numpang nongkrongnya aja? Yeah. Numpang, oh jadi iuran atau ada yang berkorban? Oh, berkorban. Oh, berkorban, Prof. Ya kelihatannya sih kayaknya ke kafe, Prof. Saya tadi sebenarnya mau tanya juga, kalau ke kafe emang nggak boros ya? Kan lebih murah kalau ke perpus ya? Atau ya di kampus kan sekarang banyak ya, Prof, tempat-tempat untuk belajar, untuk bisa santai dalam rangka menciptakan suasana. Saya sebenarnya mau tanya tadi, ke kafe itu terus sangunya bahasa Indonesianya, uang jajannya berapa sih kok ke kafe terus, tapi belum tanya udah dijawab, Prof. Ternyata ada yang berkorban, yang bayar jajan di situ, yang minum, makan mungkin beberapa, yang lain ikut nimbrung aja gitu. Itu nggak dimarahi ya sama? Oh tidak, sangat akomodatif berarti kafenya, Prof. Kalau dulu mungkin kantin ya, Prof? Kalau saya itu ada perkembangan. Oh ada perkembangan. Ya. Jadi ketika saya SMP kalau belajar itu suka di tempat sepi, karena di desa itu yang sepi itu kuburan. Allah.
Prof, serius Prof. Kadang-kadang kalau kita pengen serius itu ya biasanya ya 2 atau 3 orang gitu. Yuk kita ke sana yuk. Beneran Prof itu? Beneran. Kuburan? Iya. Dan itu tidak hanya saya tanyakan kawan-kawan saya itu juga begitu. Nah, lalu dari perkembangannya kan saya dosen, itu kan harus belajar terus-menerus, yang sepi tapi tambah yang suasana itu sejuk. Nah, di rumah saya kan nggak ada AC. Jadi saya ke kantor, lalu dikira rajin. Oh. Jadi kok sering kan Rajin di ke kantor, ya, udah mencari tempat dingin. ya itu sambil belajar. Jadi kalau saya mengerjakan apa-apa itu biasanya tempat kerja saya itu saya susun ada buku yang saya senang lalu ganti-ganti. Nanti kalau slot tidak ada yang berkunjung bincang-bincang ya lalu saya membaca. Itu ternyata orang itu punya hobinya masing-masing. Sehingga kalau saya ditanya di alumni hobinya apa, itu ada yang menjawab tidur, makan-makan, yang saya selalu saya isi membaca gitu. Membaca. Ya. Jadi ya makanya membaca. Tapi ya kita saling menghargai karena angkatan saya sampai sekarang yang sering ketemu makan bersama sebulan sekali itu masih sekitar 28 yang di Jogja. Ya masih banyak. Ya gitu. Suasananya itu ya sesuai dengan ini perkembangan sejak kecil sampai ya besar. Kalau di mahasiswa karena ada berbagai kegiatan ya di kelompok belajar tadi kita ketemu lalu membangun. Tapi saya pengen ketawa Prof, belajar di kuburan. Terus kayak Ada. gimana ya? Itu tidak hanya saya loh. Malah tegang kalau saya Prof belajar di kuburan. Ada nggak sih yang kayak gitu sekarang? Nggak ada. Saya zaman SMP ya. Saya milih yang bersih, kan ada kuburan orang-orang yang berada itu memang dibuatkan rumah-rumahan yang sangat bersih lalu di marmer. Gitu. Kalau Prof Gandes tadi kan sudah punya taman ya Prof di Fakultas Kedokteran. Ya, tapi gini, teman-teman yang di taman itu karena itu ya joyful, banyak temennya gitu ya, hahaha, dan di situ tempat pertukaran punya bahan apa, punya bahan apa. Kalau saya sendiri sih biasanya ke perpus, ke taman itu untuk update materi apa yang saya belum punya, terus kemudian pinjem fotokopi dan seterusnya. Tapi kalau mempelajarinya, saya lebih suka di rumah atau di kos dulu ya. Kenapa? Karena kalau di perpustakaan tuh waduh rasanya under pressure gitu, semuanya udah baca banyak banget, saya belum. Tegang lihat yang lain ya Prof? Yang lain kayaknya tuh sudah lebih ready dari saya gitu ya, bahannya banyak banget gitu. Jadi kalau yang di rumah atau di kos gitu bisa lebih menyesuaikan pace saya sendiri seperti apa, yang nggak terlalu pinter ini, jadi lebih bisa take my own time gitu. Nah itu juga ke bawah saya sampai belajar sendiri ya. Misalnya saat S3 itu saya lebih suka belajar di center saya itu berupa castle. Ya, castle kayak gitu. Nah pasti hanya jam kerja mereka pulang kan. Kalau saya enggak, nanti justru kita boleh akses malam di situ. Jadi saya di situ. Ketenangan ya Prof? Tenang, tetapi tinggal nanti dengerin musik. Jadi sendirian di castle, kemudian mempelajari itu cepet banget masuknya. Nanti subuh pulang. Nah yang lain sampai kerja. Karena kalau malam pulang nggak berani. Lagian dingin, salju gitu nggak berani kan. Jadi udah stay di situ, pagi-pagi pulang. Nah, itu cepet sama-sama banget. butuh ketenangan beliau-beliau ini. Tapi ya nggak. Tapi enggak. Tapi tetap ada musik dan seterusnya. Kalau fasilitas zaman saya kecil, SMP itu belum sebaik sekarang. Ya. Di rumah-rumah itu ya belum seperti rumah-rumah sekarang, lebih-lebih di desa. Ya. Tapi kalau di desa itu ada yang sukses, yaitu membuat istilahnya tempat pemakaman keluarganya itu dikasih rumah lalu dibangun bagus. Jadi malah dimanfaatkan. Iya, lebih bagus dari rumahnya orang-orang di desa itu. Mungkin kalau sekarang tuh adik-adik mahasiswa, kalau dulu Prof Jarwadi kan memilih kuburan dan memilih yang representatif dong gitu. Kalau sekarang mungkin selain kantin itu ada istilah apa, co-working space gitu ya. Nah, kampus-kampus rasanya juga support itu ya Prof ya, co-working space-nya. Biasanya teman-teman kemana kalau itu selain kafe tadi, menciptakan suasananya, pokoknya pergi dari kos ke kafe, ke perpus, ada co-working space yang di lingkungan kampus atau di luar, atau mungkin punya cerita sendiri?
Ya, silakan. Nggak rebutan ini tumben, nggak berani ngerebut. Iya, nggak berani ngerebut, silakan. Halo Prof, perkenalan dulu, saya Aurora dari angkatan 2020. Kalau saya sendiri sependapat sama Prof Gandes. Saya sendiri kalau belajar itu nggak bisa di tempat yang rame. Jadi saya jarang banget kalau ke kafe gitu. Biasanya kalau ke kafe saya buat main, buat makan gitu, buat healing cocok. gitu ya Prof, nggak buat belajar kayak gitu. Cocok ini. Jadi kalau saya sendiri karena saya tipenya itu pencatat, jadi saya tuh kalau sebelum mau ujian itu paling baca-baca catatan aja kayak gitu, nggak terlalu memperdalam kayak kalau misal pelajaran atau mata kuliah lagi kelas gitu. Nah kalau saya kan tipenya pencatat, jadi kalau saya catat itu saya ngerasa saya udah masuk gitu, maksudnya sekalian saya nyatat, sekalian saya tuh kayak belajar gitu, memahami apa yang saya catat karena saya kalau nyatet itu nggak base dari PPT atau dari materi yang disampaikan sama dosen Prof. Jadi apa yang saya pahami itu saya catat kayak gitu. Jadi saya lebih gampang juga untuk ngafalinnya. Terus kalau misalkan terpaksanya pun saya harus ikut temen gitu, diajakin misal, ayo belajar nugas gitu, bikin laporan. Karena di fakultas saya sendiri laporan itu kebanyakan tulis tangan kan Prof. Nah jadi kalau menurut saya kalau tempat ramai itu memang susah gitu kalau buat fokus kayak gitu. Makanya kalau saya sendiri pilihnya kalau nggak di rumah ya paling di kos temen, kalau nggak cari kafe itu yang super sepi, yang jarang dijawah sama orang. Biar saya juga sama kalau belajar itu harus banget dengar musik biar enak, biar relax kayak gitu sih Prof. Oh ini pencatat Prof, saya kok jadi ingat gantian saya boleh cerita ya Prof ya. Kalau zaman saya dulu ada yang mungkin seperti Aurora ini rajin mencatat, jadi dia menjadi sumber peminjaman catatan. Nah, dan lucunya Prof, kadang ini teman saya ini rajin dan memang pintar gitu. Catatannya tuh kita pinjam, nanti bergiliran tuh, pinjam. Akhirnya pas mau ujian, ini catatan ini belum kembali ke yang punya gitu kan, kasihan sekali ya Prof. Lalu kita bikin cara catatan ini kita fotokopi, nggak tahu ya adik-adik sekarang masih fotokopi nggak ya? Kita fotokopi, terus kita taruh di salah satu kios fotokopi yang kita sepakati. Nanti mahasiswa-mahasiswa kita tuh kalau mau cari catatan tinggal ngopi di fotokopi tersebut. Jadi sudah tahu sama tahu gitu kan. Ini sumbernya si anak yang mungkin kayak Aurora ini rajin nyatet dan fotokopi. Nah saya nggak tahu kalau sekarang masih suka fotokopi. Ini kan sudah bisa nge-scan mereka pakai ini. Foto aja. Saya nih sok jadul banget tanyanya gitu kan, fotokopi. Saya mau gitu. cerita khusus. Boleh, Ingat, jadi itu yang Kak Aurora cerita begitu. Dulu ketika saya jadi dekan, itu setiap wisuda itu saya selalu ada ini yang 10 orang lulusan yang terbaik. Itu ya lalu saja, makanya yang bayari orang bank BNI apa BRI gitu ya. Bukan saya, lalu saya suruh menulis bagaimana kamu kok bisa lulus sangat bagus. Oh, sharing pengalamannya. Iya, itu untuk nanti adik-adik kelasnya. Nggak ada yang sama. Beda Ya, semua. betul. Beda Betul. semua itu makanya. Yeah. Jadi gayanya belajar Yes. itu ternyata satu orang itu tidak bisa menirukan orang lain karena pertumbuhannya dari kecil itu beda-beda, lingkungannya beda-beda. Jadi memang ya istilah terkenalnya itu harus menemukan dirinya sendiri. Yang paling nyaman itu bagaimana dan tidak usah ikut-ikut kawan-kawannya gitu. Pokoknya mantap gitu. Ya. Gimana, Mungkin Bro? nambah ya, karena sebenarnya saya kira benar sekali. Saya juga sering nanya mahasiswa saya, kamu gimana belajarnya? Memang jarang banget yang sama persis. Setiap orang punya style kan. Nah, learning style itu apa sih? Sebenarnya itu kan gaya belajar, style belajar, preference gitu. Preference kita. Kalau kita bisa melakukan dengan preference kita yang secara natural kita sukai, itu jadi lebih mudah. Ada yang belajarnya di depan kaca, ngapalin. Ya, terus saya tanya nih mahasiswa saya, kita belajar learning style gitu, gimana kamu belajar? Saya sukanya belajar membaca buku itu di depan kaca sambil loncat-loncat. Karena itu kayak dia semangat gitu. Yang musik pasti banyak banget. Kemudian dia belajarnya itu dengan saya belajar dengan baik kalau saya ada partner diskusi. Jadi harus mendiskusikan, ada yang memberi argumentasi belakang itu saya cepet banget. Tapi ada yang enggak, saya suka diem. Diem aja dia di pojok. Tapi ininya keren banget. Dia pendengarannya, kemudian dari situ dia justru merefleksikan, itu cepat.
Dan yang seperti Aurora tadi juga lumayan banyak nyatet. Tapi lihat ya, yang diomongin tadi saya kira ada poin bagus. Saya tidak mencatat apa yang dikatakan dosen, tapi saya mencatat apa yang saya mengerti dari apa yang dijelaskan dosen. Itu step belajarnya kan dengerin, mengolah menjadi pengetahuannya, 2, 3, menulis. Saat Aurora baca lagi 4 kali dia berproses. Saat menulis itu sudah ramuan hasilnya ya Prof, tidak hanya salinan dari kata-kata dosen. Jadi memang setiap orang beda-beda. Jadi Aurora itu punya bakat jadi pencipta ilmu. Asik. Rasanya gimana kalau dipuji Prof Jarwadi gitu? Oke. Tapi ini saya jadi pengen bertanya gini Prof. Jadi gaya belajar itu sebenarnya kan pilihan tadi ya. Semua orang punya style masing-masing dan sebenarnya tidak ada yang berbeda dari generasi ke generasi. Pasti ada ragamnya gitu. Nah, kalau barangkali ini pertanyaan saya sih Prof, barangkali yang berbeda dulu adalah kalau tadi Prof Gandes bilang dosen itu jadi center informasinya gitu. Nah kalau sekarang itu kan bisa jadi tidak satu-satunya center informasi kan Prof, teman-teman ini kan mendapatkan informasi dari banyak sekali, banyak tempat. Atau kalau boleh tahu biasanya kalau belajar dari mana aja sih, habis di kelas kan ketemu dosen, keluar terus baca buku, ya iya pasti sih, tapi ada yang lain lagi nggak gitu? Oh iya silahkan. Perkenalkan, saya Maharinanda Syafa dari angkatan 2022. Nah untuk saya sendiri sih, cara belajarnya saya merasa kurang cukup untuk belajar tuh di kelas tuh kurang cukup. Jadi kalau saya ingin menambah insight baru itu tuh saya selalu mencari dari internet. Semisal ya, karena kan zaman sekarang udah ada banyak banget sumber belajarnya itu. Nah di awal kuliah tuh dosen selalu memberikan, oh ini buku referensinya tuh ini. Nah, zaman sekarang udah nggak perlu tuh bawa buku setebal 800 halaman itu nggak perlu. Jadi masanya Prof Gandes itu bawa buku tebal. Untuk zaman saya udah bisa di-download dan kita lihat di HP itu lebih mudah begitu. Setelah itu juga kalau ingin cari cara, misal saya kurang pas dengan cara mengajarnya dosen, saya lebih cari lihat pengajar lain di YouTube. Nah, semisal membandingkan dosen ini Prof, hati-hati kita dosen Prof. Iya. Kita gaya mengajar kita tidak disukai, mereka bebas mencari pembandingnya. Gitu ya, cari dosen lain di YouTube. Ya. Dengan begitu saya bisa, oh ternyata ada cara yang lebih mudah, ada cara yang alternatifnya seperti ini. Gitu. Tapi kok saya deg-degan ini, kita dibandingkan dengan dosen lain. Harus. Iya, tidak lagi jadi satu-satunya sumber informasi soalnya. Oke, ada yang lain mungkin? Oh, atau ada yang mau ditanya? Oh ya, silakan. Mungkin saya berbeda sama yang lain ya. Kalau saya tipenya yang sangat menunda-nunda. Jadi saya baru belajar kalau misalnya udah kepepet banget. Bukan karena banyak kerjaan, tapi emang karena apa ya, gak ada dorongan aja. Jadi Malpus ini, malpus ya. Kenapa? Malpus ya. Nah, malpus. Oke, malpus. Nah, paling kalau misalnya udah di kos kan ada kekuatan gravitasi yang sangat luar biasa dari kasur itu. Nah, makanya saya suka mencari keluar tuh kenapa? Karena ya kita belajar bareng sama teman, mungkin di perpus atau ya di kafe. Pokoknya belajar sama ada teman yang belajar yang lebih rajin daripada kita. Karena ketika saya melihat, ada orang yang lebih rajin, dia udah belajarnya banyak nih. Jadi kayak tertekan gitu kan, merasa waduh aku ketinggalan jauh. Dan kalau misalnya saya sendirian di kos tuh kayak wah ya udah sih santai aja, atau yang lain juga mungkin pada di kos juga kayak berasumsi yang lain pada biasa aja. Nah ketika kita belajar di kafe atau di perpus itu benar-benar terdorong karena melihat orang-orang pada rajin semua, saya nggak boleh kalah. Mungkin itu sih yang membuat saya selama ini tetap belajar. Ini pencari motivasi dulu. Motivasinya dari luar. Cari motivasi dulu, kalau udah ketemu baru belajar. Ini kok jadi mirip anak saya ya Prof, anak saya masih SD Prof. Dia kalau mau belajar saya suruh, kok kamu belum berangkat belajar gitu. Sebentar, masih cari kata-kata motivasi katanya. Masuk kata-katanya dicari di internet dulu. Oh iya, sama sedikit curhat. Kan karena kan kita banyak belajarnya di kafe. Nah kalau kafe kan emang boros walaupun emang sudah pakai siasat bagaimana kita membagi siapa yang beli, gantian yang beli, siap nongkrong, itu tetap aja pada ujungnya akan boros. Nah jadinya emang paling bagus tuh, paling optimal adalah di perpus. Nah sayangnya perpus di UGM bukanya masih cuma sampai sore, belum sampai malam.
Padahal kita kan mau belajarnya sampai tengah malam kalau bisa ya. Nah ini mungkin sedikit masukan, siapa tahu Perpus UGM bisa buka sampai malam. Kalau bisa ya menjaganya juga dari mahasiswa, bisa part time gitu kan. Nah itu, saya baru mau komen Prof Gandes, baru mau saya komen. Kalau sampai malam yang jaga siapa ya petugasnya? Nah ternyata malah langsung mengusulkan diri Prof, mahasiswa juga mau kok. Pasti mau kalau ada itunya. Apa itu? Oke, ini saya malah jadi boleh ya Prof, kalau kita apa ya yang kira-kira mau diusulkan mahasiswa gitu. Ini satu, jadi apa, mbok perpusnya sampai malam karena kalau ke kafe terus boros gitu kan. Mungkin ada yang lain, pengennya kayak gimana? Oh, kafenya dibanyakin tapi harganya dimurahin. Setuju. Hal yang bagus. Jadi di negara-negara yang sudah maju, saya termasuk belajar di negara maju. Misalnya, ya saya sebagai mahasiswa S3, itu dikasih kunci kantor, ada castle di library, bisa kunci laboratorium 24 jam. Dipercaya, ya itu sangat dipercaya. Jadi kalau seseorang bisa kita trust itu bebas sekali. Nah mungkin di sini kelak juga akan ke sana karena jumlahnya itu banyak sekali. Mungkin awalnya kalau saya begitu punya pengalaman mahasiswa S3 saya boleh tinggal di kita kasih ya kamar sendiri di laboratorium yang berkaitan dengan itu boleh. Nah kelak di sini pun mungkin begitu. Hanya sekarang mungkin fasilitas itu belum menunjang, namun bisa diusulkan misalnya di library yang boleh diakses itu yang mana gitu supaya istilahnya sangat terbatas. Kalau ada ya orang kan normal tadi, ada yang di kiri, tengah dan kanan. Ya. Kita yang tengah-tengah. Ya. Kalau di fakultas saya itu Prof, perpustakaan pada masa-masa tertentu, mungkin ada yang dari fakultas saya ya, itu pada saat ujian, di masa-masa ujian itu perpustakaan buka sampai malam Prof. Nah gimana itu Prof Gandes fakultas? Kalau di tempat saya sekolah di UGM fakultas saya itu sejak saya mahasiswa perpustakaannya buka sampai jam 9 malam. Oh, setiap hari itu Prof? Setiap hari. Oh fakultas saya berarti baru saat ujian aja Prof? Iya, tapi kalau yang ya pengalaman di luar negeri saya kira sama 24 jam. Kemudian bahkan di beberapa tempat mungkin itu ada tempat untuk kayak bed ya, kayak sofa bed gini kalau yang capek bisa istirahat. Bahkan mungkin ada beberapa tempat yang menyediakan sereal dan susu. Jadi memang mungkin tadi yang Prof Jarwadi sampaikan mungkin ini mengakomodasi banyak. Kemudian dia perlu tahap-tahapan untuk ke sana. Iya, sangat dimungkinkan artinya ya Prof ya, usulan teman-teman ini nggak cuma perpustakaan sampai malam tapi tempat belajar seperti laboratorium itu juga mungkin kita mengarah ke sana nanti ya Prof ya. Barangkali ada lagi nih, mumpung ada Prof Jarwadi yang banyak cerita, Prof Gandes dari Direktorat Pendidikan dan Pengajaran gitu. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan teman-teman. Boleh, merdeka bebas, kita diskusi lintas generasi ya Prof. Ada? Ya, boleh. Oke. Semangat sekali ngangkatnya. Saya Semangat. agak Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Opu dari mahasiswa angkatan 2019 yang tadi sistem kebut sejam. Jadi Prof, saya itu selain sistem kebut sejam, saya juga ada sistem STMG namanya. Apalagi? Sistem tanya Mbah Google. Sistem tanya Mbah. Jadi seperti yang teman-teman tadi udah bilang ya, terkait dengan kemajuan teknologi, sekarang kita mau nyari apa-apa itu sudah terbantu dengan yang namanya internet gitu kan. Mau nyari materi terkait dengan teori atau praktis semua ada di internet gitu. Jadi sangat terbantu banget gitu. Sampai kita mikir mungkin semuanya yang kita dapat dari kuliah bisa kita dapatin di internet gitu. Sampai kita apalagi mikir, sekarang ada apa itu? ChatGPT. Oh, tapi itu teman-teman bisa simak di kontennya UGM yang lain ya. Apalagi ChatGPT. Gimana tuh? Saking mudahnya. Jadi saking mudahnya akses informasi, kita juga jadi terbantu banget, tapi di sisi lain kita merasa ketergantungan mungkin kayak gitu. Sampai mikir sekarang kan materi kuliah udah bisa kita nikmatin lewat internet. Jadi sebenarnya mahasiswa tuh masih perlu kuliah nggak sih? Waduh, pertanyaannya luar biasa. Jadi kayak mungkin sekarang misalnya kita nggak perlu kuliah perikanan untuk bisa ternak lele misalnya, kan di YouTube ada tuh ternak lele segala macam. Sampai kita mikir, oh berarti
nggak perlu kuliah perikanan dong gitu kan. Jadi masih nggak sih kalau misalnya masih penting nggak sih kuliah tuh sebenarnya gitu. Prof, oke, Dengan saya semua tarik kemajuan napas dulu ya. teknologi gitu. Oke, saya tarik napas dulu, ini pertanyaannya kok agak ini ya Prof. Saya bisa menjawab. Betul, ini harus dijawab Prof Jarwadi dan Prof Gandes, ini kita mohon pencerahan, kan sudah mudah Malah Prof. Prof Gandes dulu. Prof Jarwadi dulu. Ngapain kuliah Prof? Informasi Ya, ada di mana-mana ya, Prof. Jadi sekarang cita-citanya negara ya ini agak ya. Jadi orang kuliah itu kan untuk meningkatkan kemampuan ya. Itu tadi di segi knowledge ya, pengetahuan sumber belajar sudah ada di mana-mana. Di Chat GPT, di Google, di mana-mana. Tapi sebetulnya untuk menjadi lulusan UGM yang kita cita-citakan, kan ada itu himne Gajah Mada, memenuhi panggilan bangsaku ya. Berpengetahuan saja itu bagus tapi belum cukup. Jadi ini ada keterampilan yang psikomotorik, ada attitude, ada life value, nilai-nilai kehidupan, dan ada spiritualitas. Nah untuk mastery itu selain belajar sendiri dari sumber, itu memang perlu mensensing pengalaman kebersamaan, solusi suatu masalah, lalu bisa semacam ini itu saling mengisi, saling berbelanja pengalaman. Ini kan pengalaman adik-adik sangat kita hargai, tapi pengalaman dosen mungkin nanti ada yang diceritakan supaya kalau istilah falsafahnya tidak menemukan roda yang kedua kali itu sudah ditemukan orang lain kok. Kenapa kita susah-susah mikir itulah itu nanti ya komunikasi antara dosen dan mahasiswa itu menjadi makin bagus sehingga mempercepat. Jadi kalau yang Google itu memang dia mempercepat kita mendapatkan knowledge. Tapi knowledge untuk membentuk pribadi, problem solver, itu memenuhi panggilan bangsa, ada lain-lainnya yang kuliah itu penting. Wah, gitu. ini saya ikut. Iya. Terima kasih Prof. Prof Gandes, Iya. ini saya nggak berani jawab kalau yang ini ya Prof, ini Prof Jarwadi dan Prof Gandes saja. Ya memang saya suka banget pertanyaan itu, masih perlu nggak sih datang kuliah? Andaikan saya ditanya, kalau merasa butuh datanglah. Kalau enggak, karena sudah dapat info dari yang lain, ya sebenarnya enggak masalah, tapi bertanggung jawab. Itu pilihan, konsekuensi. Cuman memang ini ada semacam tantangan untuk dosen. Karena informasi itu sudah banyak ada di mana-mana, lebih mudah diakses, maka peran dosen ini yang tadi Prof Jarwadi cerita, saya cerita di zaman kami information provider itu menjadi dominan, fungsi dominan. Sekarang itu perlu digeser menurut saya. Dosen tidak melusur sebagai information provider, tapi desainer belajarnya. Salah satu yang menjadi desainer yang berpartner dengan mahasiswa. Contoh, pagi tadi dengan mahasiswa saya, enggak saya beri kuliah begitu, tapi dia sebelum datang ke kuliah saya sudah harus bisa menjawab 4 pertanyaan yang bikin kami, dosennya, timnya. 4 pertanyaan itu harus dijawab dari sumber-sumber yang kita sarankan, utama, sumber lain tentu boleh. Sehingga saat datang itu bukan dosennya memberikan, tapi mahasiswa saling presentasi dulu jawaban terhadap pertanyaan ini. Nah dosen seperti yang disampaikan Prof Jarwadi yang mempunyai sudah ada experience, ada wisdom, mengenali salah-salahnya ini, saat mendengarkan 1, 2, 3, 4, 5 udah tahu ini pas, ini keren, ini bagus, yang ini masih belum, ini kita beri umpan balik ke mahasiswa. Nah cara-cara seperti itu kalau yang saya alami seringkali justru cara yang menurut saya seringkali membuat saya terkejut. Ternyata mahasiswa bisa mempresentasikan sesuatu yang melebihi yang kita harapkan. Tetapi apa? Instruction-nya tadi jelas, guide-nya itu jelas. Oh harus seperti ini. Kemudian dia mencari, dia dengan sumber yang baik, yang sebelumnya juga diajari untuk mengkritisi sumber. Critically appraise learning resources. Itu perlu supaya nggak langsung percaya begitu ya, langsung pasti benar.
Nah ini juga beberapa cara yang bisa dipakai, tapi memang jadi tantangan. Boleh Prof nambahin. So kita jadi terpana ya. Iya, jadi saya di kelas saya sekarang saya masih mengajar dengan tidak NIDN, NIDK. Mahasiswa kelas itu saya yakini punya kemampuan menciptakan ilmu pengetahuan. Tadi ya, ini Mbak Aurora itu makanya saya yakin itu bisa menciptakan ilmu pengetahuan. Jadi ada buku yang menuntun itu namanya knowledge creation. Jadi awalnya itu mahasiswa seperti yang suka Google apa-apa, tapi semua itu harus individual expression. Apa yang dipelajari dari Google, ChatGPT, membaca buku, ya kemudian istilahnya itu membaca makalah-makalah seminar, tapi kita posting topiknya itu apa. Nah sudah setiap orang lalu kita bentuk kelompok, lalu nanti pendapat kelompok. Di situ dia belajar untuk mengkombinasikan istilahnya hasil belanja, pengetahuan dari kawan-kawannya, nanti akan ada makalah kelompok. Nah, sesudah mereka mengkombinasikan nanti ada proses berikutnya adalah synthesizing. Disintesiskan, itu kelas itu selalu menerbitkan buku dalam 7 kali pertemuan. Karena saya saya hanya memberikan setengah semester karena tandem dengan dosen yang lain itu bagus-bagus hasilnya. Ya, sangat bagus. Jadi mengatakan ini kita belajar bersama-sama, tapi dosen itu membagi kata kunci biar tidak saling mencontek. Oh, untuk topik ini misalnya kamu itu mengambil tokoh yang kamu kagumi pendapatnya apa dari abad 18. Kamu yang wanita, jadi abad yang pria, lalu lainnya dari abad 19 seterusnya. Lalu dia ekspresi, dia mengerti apa tidak yang dia baca itu kenapa. Itu kan dia memilih orang-orang yang terkenal kan sebagai idola dia, lalu didiskusikan dari kawannya dari abad ke abad. Tapi umumnya itu bangsa-bangsa di mana-mana dari abad ke abad itu kesimpulannya sama. Orang untuk menguasai sebuah pengetahuan yang berguna, pertama ya baca-baca atau dengar-dengar itu tahu, sesudah itu dia melihat semacam contoh sukses yang sudah pernah ada. Itu menyebabkan dia gampang ingat. Tapi yang berikutnya itu praktek. Ketika dia praktek, diajak praktek itu maka dia baru menjadi mengerti. Nah, maka saya punya cita-cita sebetulnya itu program studi apa saja supaya seperti di tempat Prof Gandes ini, kalau di kedokteran tuh ya praktek, kalau nggak praktek ya nggak mengerti dia ya. Jadi sebetulnya istilahnya pengetahuan itu harus dipraktekkan, ya diamalkan lah. Saya selalu mengatakan, loh, ilmu pengetahuan itu sebetulnya harta karun yang nilainya sangat tinggi, tersimpan di kamar tertutup yang kita tahu letaknya di mana. Tapi kamu harus bisa membuka itu, mengamalkan itu yang kita pelajari supaya kekayaan itu istilahnya menjadi bermanfaat untuk kita semua. Jadi ini menarik ya, kapan-kapan kalau mau membentuk grup diskusi, saya punya grup diskusi lintas generasi. Wah, ini juga diskusi lintas generasi. Ya, ini lintas generasi, maksudnya ingin istilahnya lebih jauh lagi untuk mengisi waktu. Boleh nanti tanya ini alamatnya di mana, saya juga ada ruangnya untuk diskusi lintas generasi. Ya, untuk beritahu saya itu oleh Pak Dekan Fakultas Teknik ditugasi sampai Desember 2026 menjadi koordinator belajar bersama lintas generasi. Jadi saya tidak boleh merasa pinter, Bapak nanti cerita saja. Itu sekarang generasinya sudah beda, jadi kita saling cerita lalu nanti belajar kombinasi. Belajarnya ada di berbagi pengalamannya itu ya Prof ya. Itu. Oke, kayaknya yang di sana terpana. Ada yang tertarik? Terpana semua. Luar biasa Prof, ini saya terima kasih sekali Prof, dan di akhir
Prof Jarwadi tadi, diskusi lintas generasi nggak cuma di UGM Talk saja dong ya, walaupun ini segmennya diskusi lintas generasi dan selalu begini Prof Gandes, selalu di akhirnya tuh nggak bisa diakhiri. Jadi karena iya pasti terus ada aja yang mau kita obrolkan gitu, meskipun tadi di awal kita sepakat mau ngobrolin apa gitu, kita boleh kemana-mana ya Prof ya, tapi mohon maaf kali ini kayaknya harus saya akhiri dulu Prof. Kita bisa lanjut ya teman-teman, masih ada yang mau disampaikan lagi? Kalau masih ada saya nggak jadi mengakhiri. Baik teman-teman, Prof Gandes, Prof Jarwadi, mohon izin barangkali kali ini diakhiri dulu ya, walaupun diskusi lintas generasi tidak terbatas ya Prof, tidak terbatas ruang, waktu, lokasi, ada di mana-mana. Saya yakin juga tidak hanya Prof Jarwadi, Prof Gandes dan semua dosen-dosen kita, senior kita, mohon maaf kalau di tempat saya sering menyebutnya senior Prof. Itu pasti tidak akan berkeberatan ya untuk diminta berbagi. Citizen. Apa itu senior citizen? Warga negara senior yang itu paling yang nggak cuma ketawa aja deh. Cirinya kalau naik kereta api dapat potongan 20. Baik Prof Jarwadi, Prof Gandes, terima kasih sekali kita bisa ngobrol enak hari ini. Ketemu lagi mungkin di sesi-sesi selain hari ini dan di lain tempat selain tidak hanya di studio ini juga kita tetap terbuka. Tadi Prof Jarwadi sudah menyampaikan boleh didatangi. Saya yakin Prof Gandes juga, apalagi kalau Prof Gandes itu banyak mendatangi. Tapi baiklah Sobat UGM Channel, kita akhiri dulu diskusi kita sore hari ini. Kita ketemu lagi di segmen diskusi lintas generasi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.